Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Ika Febriani, NIM 22441957. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait pasar modal dan portofolio dengan judul Analisis Perusahaan Sebelum dan Sesudah Go Public dengan studi kasus PT Darmi Bersaudara Tbk. Yang pertama, pengertian Go Public. Go public dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk pertama kalinya suatu surat berharga, saham atau yang disebut dengan obligasi, perusahaan ditawarkan atau dijual kepada publik atau masyarakat. Proses go public secara sederhana dikatakan sebagai kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, proses PT Darmi Bersaudara Tbk menuju go public. Yang pertama, perusahaan menghubungi Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, pembentukan tim IPO internal perusahaan. Kemudian, perusahaan dengan tim IPO melakukan pertemuan dengan pihak bursa. Setelah melakukan pertemuan dengan pihak bursa, penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Kemudian, penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Selanjutnya, perusahaan dengan tim IPO melakukan pertemuan dengan pihak bursa. Selanjutnya, perusahaan penyampaian pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, penawaran umum saham kepada publik. Dan yang terakhir adalah pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Dapat kita lihat perkembangan PT Darmi Bersaudara Tbk setelah go public. Berikut adalah tabel harga perdana penawaran saham PT Darmi Bersaudara Tbk. PT Darmi Bersaudara Tbk go public pada tanggal 4 Juli 2019, di mana perseroan menawarkan 150 juta lembar saham kepada publik, di mana 515 juta lembar saham tersebut merupakan milik pemilik perseroan, sehingga PT Darmi Bersaudara Tbk memiliki total sebanyak 665.000 kepemilikan publik atas perusahaan ini sebesar 77,44%, pemilik adalah 22,56%, dan harga penawaran per saham adalah 150. Perkembangan PT Darmi Bersaudara setelah go public. Perkembangan omset dan aset PT Darmi Bersaudara Tbk sebelum dan sesudah listing adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat tabel perkembangan PT Darmi Bersaudara Tbk dilihat dari segi laba, aset, dan ekuitas perusahaan. Dapat kita ketahui posisi keuangan perusahaan PT Darmi Bersaudara Tbk meningkat dari tahun ke tahun. Terlihat bahwa pada tahun 2018 sebesar 65.880.619.827 miliar, dan di tahun 2019 setelah masuk ke pasar saham, saldo meningkat menjadi 91.911.697.194 miliar, yang artinya perseroan mendapatkan tambahan dana sebesar 26.031.77.267 miliar, dan dari laba bersih perseroan pada tahun 2018 sebelum go public, perusahaan memperoleh keuntungan bersih sebesar 573.377.309 miliar, dan pada tahun 2019 setelah go public, laba perusahaan sebesar 3.158.262.847 M. Peningkatan laba yang dihasilkan perseroan sebesar 2.584.885.538 M,
Dan dari segi ekuitas, perusahaan di tahun 2018 sebelum melakukan go public, jumlah ekuitas perseroan sebesar 55.314.909 M dan mengalami kenaikan di tahun 2019 sesudah go public sebesar 77.922.577.756 M. Jumlah ekuitas perseroan meningkat sebesar 22.904.262.747 M. Berikut merupakan perkembangan PT Darmi Bersaudara setelah go public. Selanjutnya, manfaat go public bagi PT Darmi Bersaudara Tbk. Yang pertama, perusahaan memperoleh sumber pendanaan baru. Perusahaan memperoleh dana untuk pengembangan, baik untuk penambahan modal kerja maupun untuk ekspansi usaha. Perusahaan publik umumnya dapat dan dengan mudah mengatasi berbagai kendala keuangan seperti penghimpunan dana dengan menjual saham kepada publik, mendapatkan akses ke layanan perbankan, dan akses perusahaan ke pasar keuangan dengan menerbitkan surat utang baik jangka pendek maupun utang dalam jangka panjang. Yang kedua, memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha. Perusahaan go public dengan kepemilikan yang terdesentralisasi memiliki implikasi yang baik dalam hal tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, dan jaminan pelaksanaan tata kelola yang baik. Agar perusahaan mendapatkan keuntungan dari faktor internal dan eksternal kondisi tertentu harus diikuti dan dipenuhi. Selanjutnya, manfaat go public bagi perusahaan yaitu melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Saham perusahaan publik yang diperdagangkan di bursa saham memiliki nilai pasar tertentu. Dengan demikian, perusahaan terbuka mudah untuk membiayai merger atau akuisisi, yaitu dengan menerbitkan saham baru untuk membiayai merger dan akuisisi tersebut. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Secara manajerial, terdapat persepsi bahwa perusahaan yang telah go public lebih profesional dibandingkan perusahaan swasta. Dapat dilihat bahwa ada persyaratan hukum dan peraturan yang mencakup tata kelola yang baik sebelum pengungkapan, yang di dalamnya termasuk adalah tata kelola perusahaan yang sehat atau good corporate governance. Jadi, perusahaan go public selalu mendapat publikasi secara cuma-cuma sehingga mereka dapat meningkatkan citra mereka. Yang terakhir, meningkatkan nilai perusahaan. Dengan menjadi perusahaan saham gabungan atau menjadi perusahaan go public yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, kemungkinan untuk mencapai perkiraan nilai perusahaan kapan saja. Peningkatan kinerja operasi dan hasil keuangan biasanya mempengaruhi harga saham di pasar saham, yang pada gilirannya meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.